Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Setelah beberapa waktu tak bersua, kali ini saya akan membahas salah satu film dalam peradaban bangsa Romawi yang terjadi pada tahun 26 Masehi, pada zaman Mesaya atau zaman pembebasan yang dijanjikan kepada bangsa Yahudi dalam kitab Ibrani. Film ini dibuat berdasarkan novel berjudul Ben-Hur, A Tale of the Christ, karya Lew Wallace, menceritakan pada suatu zaman di mana kekaisaran Romawi berkembang luas, membentang ribuan mil hingga berkuasa di tanah Palestina. Di tanah itu terdapat seorang pemuda berdarah Yahudi bernama Judah Ben-Hur. Dia menjadi seorang budak Romawi selama bertahun-tahun, hingga akhirnya dia harus menuntut balas atas penderitaan yang telah dia rasakan selama hidupnya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Ben-Hur. Berlatar pada tahun 26 Masehi di kota Yerusalem. Saat itu seorang pangeran dari bangsawan kaya raya bernama Judah Ben-Hur sedang melakukan latihan berkuda dengan saudara angkatnya yang bernama Messala Severus. Messala sendiri merupakan anak yatim piatu yang telah dibesarkan oleh keluarga Judah, meskipun dirinya adalah seorang keturunan darah Romawi. Di hari itu tanpa sengaja Judah harus terjatuh dari kuda yang ditungganginya, sehingga Messala harus membawanya ke rumah untuk diobati. Sesampainya di sana, semua keluarganya sangat mengkhawatirkan Judah yang seketika itu semua menjadi panik. Tapi ajaibnya, singkat cerita Judah pun akhirnya sembuh dari lukanya, yang kemudian keluarga Ben-Hur melakukan pesta atas karunia kesembuhan Judah. Namun setelah pesta itu selesai, Messala merasakan seperti orang yang dikucilkan oleh ibu angkatnya, yang akhirnya dia memilih jalan untuk keluar dari keluarga Ben-Hur dan memantapkan diri untuk bergabung dengan pasukan kekaisaran Roman, guna mengikuti kampanye pertempuran dengan bangsa Germania yang memberontak. Meskipun Messala sendiri harus pergi meninggalkan kekasih tercintanya yang bernama Tirza Ben-Hur dan masih merupakan adik kandung dari Judah Ben-Hur. You and Tirza would be like what? Like we were family. Mother doesn't want us speaking. And who cares what mother wants? Where are you going? I'm going to Rome. Wait, what do you mean you're going to Until Rome? I earn it back. 3 tahun berselang selepas kepergian Messala, kini Judah sudah menikahi seorang wanita bernama Esther yang merupakan seorang pelayan di rumahnya. Namun secara tak terduga kejadian mengerikan terjadi. Di sebuah pasar di kota Yerusalem terdapat kaum Zealots, yaitu kelompok yang mengaku anggota dari 12 murid Al-Mesayah yang di hari itu akan dihukum salib sesuai dengan hukum kekaisaran Romawi karena mereka sudah dicap sebagai pemberontak. I will listen to stories of your travels, Judah. Waktu ke waktu terus berlalu. Di saat Judah bersama Esther selesai berkuda, dia dihadang oleh pasukan Romawi yang kala itu sedang menjajah tanah mereka. Dia lantas dibawa oleh pasukan tersebut ke markas benteng Antonia prajurit Romawi yang berada di Yerusalem. Follow us. Where are you taking him? Hey, don't worry. Dan tanpa disangka, di sana ternyata dia dipertemukan dengan Messala yang kini sudah menjadi seorang perwira. Momen haru terjadi di antara mereka yang sudah 3 tahun tak berjumpa. Walaupun saat itu Messala sudah diangkat menjadi kepala garnison Romawi di Yerusalem, dan dengan bangganya dia menceritakan perjalanannya hingga menjadi tentara Roma. I saw much blood spilled.
I battled and marched through countries and across continents. But we crushed the freedom of innocent civilization. Beberapa menit kemudian, Mesala meminta bantuan kepada Judah untuk memberitahukan posisi gerombolan pemberontak dari kaum Zealots. Pasalnya, dia ingin mensterilkan wilayah Yerusalem dari pemberontak, dikarenakan gubernur baru dari Kekaisaran Roma yang bernama Pontius Pilatus akan mengunjungi Yerusalem. Maka dari itu, Mesala meyakini Judah mempunyai akses langsung kepada kaum Zealots karena dirinya merupakan pangeran serta bangsawan yang amat dihormati. Dan dari sana pula, Mesala memberikan pedang kebanggaannya sebagai tanda ikatan kesepakatan. About their politics, I just care about keeping the peace. I agreed. Look, to be honest, nothing good. In a few days, you want to give you this. Tapi di satu sisi dari pandangan Judah yang berpegang teguh pada iman serta cita-cita kemerdekaan bangsa Yahudi, ternyata tak menghiraukan permintaan Mesala. Hal itu dibuktikan saat Judah melindungi serta menyembunyikan sosok seorang kaum Zealots yang bernama Dismas di kediamannya. Judah menolong pria itu karena mengalami luka berat setelah melawan prajurit Romawi yang telah menghina leluhur mereka. And for what? So you can say you even up with the Romans. I need to redress the wound. That's my brother's bow. You're welcome to stay here as long as you need. When your woes go. Keesokan harinya, Mesala akhirnya kembali lagi ke rumah keluarga Ben-Hur. Di sana dia disambut dengan hangat termasuk oleh ibu angkatnya serta Tirza. Di saat yang sama, Judas juga mengajak Mesala ke sebuah kandang kuda untuk mengenang masa-masa kecil mereka. Tetapi beberapa saat kemudian, Mesala menagih janji kepada Judas mengenai permintaan informasi keberadaan kaum Zealots. Walaupun Judah masih tak mau membahasnya, dengan berdalih bahwa kaum Zealots itu hanyalah kumpulan para preman yang memberontak. Dan atas hal itu, hubungan mereka berdua kini sudah tak harmonis lagi dan mengakibatkan perselisihan satu sama lain. To the people, and I have. I don't need you to speak to them. I need you to Except being sick of Rome's oppression. I need you to help me. Mesala, I will. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, iring-iringan pasukan Romawi akhirnya memasuki kota Yerusalem. Di sana terlihat Gubernur Pontius dikawal ketat oleh beberapa legiun Roma termasuk Mesala, yang akhirnya rombongan itu melintas di depan kediaman Judah. Tetapi secara tak terduga, Dismas memberanikan diri untuk mengincar nyawa Gubernur Pontius dari atap rumah Judas dengan menggunakan anak panah. Yang akhirnya situasi itu disadari oleh Mesala hingga Pontius selamat dari peristiwa tersebut. Seketika itu keadaan menjadi mencekam karena atas serangan itu keluarga Judah dianggap sebagai pemberontak yang membuat kejadian itu merenggut nyawa Simonides yang merupakan ayah dari Esther. Kemudian dengan perasaan bimbang, Mesala akhirnya membawa keluarga Judah ke benteng Antonia untuk diadili, yang membuat ibunda Judah serta Tirza harus dipenjara di wilayah Timnat Serah. Sedangkan Judah harus dijadikan budak untuk menjadi tenaga pendayung kapal-kapal perang Romawi. You know we've done nothing wrong. Dalam peristiwa itu, di pertengahan jalan menuju pelabuhan Tairus, Judah menjadi tontonan masyarakat Nazaret. Karena saat itu seorang bangsawan terlihat memprihatinkan dengan kondisi tangan dirantai sebagai tahanan Kekaisaran Romawi. Tanpa disengaja di sana terlihat Esther yang merupakan istri dari Judah sedang memberikan minum kepada suaminya. Tapi tentara Romawi melarangnya dengan keras. Dan atas peristiwa itu tiba-tiba terlihat sosok laki-laki yang hendak menolong Judah. Yang tak lain laki-laki itu bernama Mesaya. Sejak saat itu kabar kehidupan Judah tak lagi banyak diceritakan. Hingga singkat cerita 5 tahun kemudian, kala itu armada laut Romawi sedang bertempur melawan armada laut Yunani di perairan Ionian di bawah komando Quintus Arrius. Saat itu Judah masih menjadi budak untuk diperbantukan dalam salah satu kapal perang tersebut yang sedang berusaha melawan kekuatan armada laut Yunani yang terkenal dengan kekuatannya.
Dalam pertempuran itu, Quintus Arrius harus gugur dan membuat geladak kapal Romawi hancur seketika. Dari serangan itu pula, sebagian budak Romawi harus tewas. Namun ajaibnya dari kejadian mengerikan itu, Judas akhirnya bisa selamat dan terbebas dari perbudakan. Kabar kekalahan armada laut Romawi itu akhirnya sampai ke telinga Messala, yang seketika langsung membuat dia memikirkan nasib dari Judah Ben-Hur. Saat dia bersama Gubernur Pontius berjalan-jalan di kota Yerusalem, di sana mereka melihat penduduk Yerusalem sedang melemparkan beberapa batu ke arah seseorang yang menderita penyakit kusta. Dan untuk kesekian kalinya, laki-laki itu kembali ditolong oleh Mesaya yang dianggap sebagai sosok penolong misterius yang entah dari mana asalnya. Sementara di tempat lain, beberapa hari kemudian, Judah yang berusaha berlayar seorang diri di lautan akhirnya dia terdampar di suatu pulau yang dihuni oleh orang-orang Arab Badui dan ditolong oleh seseorang yang bernama Ilderim. Saat itu Judah diberikan makanan dan minuman, tapi setelah Ilderim tahu bahwa Judah seorang Yahudi yang menjadi budak dari Kekaisaran Romawi, dia akhirnya memutuskan untuk berusaha membawanya kembali ke Yerusalem. Walaupun saat itu Judah menolak niatnya itu, dan sebagai imbalannya, dia akan mengurus kuda-kuda Ilderim dengan sepenuh hati. The bargain is this, Judah Ben. I can help her. Setelah Judah mampu merawat kuda milik Ilderim, seseorang yang bernama Kadem langsung menguji kuda tersebut. Walaupun tanpa disangka dia kehilangan keseimbangan yang membuat Kadem harus mendapatkan luka yang cukup serius. Tapi dengan sigap Judah berusaha menghentikan kereta kuda tersebut yang membuat Ilderim takjub padanya serta memberikan banyak pujian terhadap Judah. Dan pada momen itu, akhirnya Judah memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan meminta Ilderim untuk mengantarkannya sampai ke Yerusalem. With less bread and more circus. How is it you weren't put every... Beberapa hari kemudian, Judah akhirnya bisa sampai kembali ke tanah kelahirannya di Yerusalem. Dia langsung menemui istrinya yang telah lama dia tinggalkan. Dan tanpa disangka, kala itu Esther sudah menjadi pengikut Mesaya yang diklaim sebagai juru selamat mereka di kota itu. Walaupun kabar memilukan harus dia terima saat Esther mengatakan bahwa ibu serta adiknya telah tewas. Di kota itu pula, pada malam harinya para legiun Romawi kembali mengadakan rapat membahas pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Zealots. Dan di saat yang sama seorang bawahan Messala membawa sebuah bingkisan dari orang yang tidak dikenal. Yang tanpa diduga ternyata isi dari bingkisan itu merupakan sebuah pedang yang dahulu pernah diberikan kepada Judah. Dan atas hal itu, Messala langsung bergegas menuju kediaman Judah karena dia tahu bahwa Judah Ben-Hur masih hidup. Sesampainya di sana, Messala langsung memasuki rumah itu dan tiba-tiba Judah sudah berada di belakangnya. Saat itu Messala masih tak percaya bahwa Judah masih bisa selamat dari pertempuran tersebut. Ketika itu Judah langsung menanyakan letak makam ibu dan adiknya kepada Messala. Tapi Messala memilih bungkam, bahkan dia menyalahkan kematian keluarganya merupakan kesalahan Judah yang lebih memilih melindungi kaum Zealots. Dan seketika membuat Judah emosi dan tak bisa menahan kemarahannya kepada Messala. What do you want? Listen, Judah, your pride. Coward. Keesokan harinya, setelah melihat wajah Messala babak belur oleh orang tak dikenal, Gubernur Pontius merencanakan eksekusi terhadap 20 orang Yahudi sebagai sinyal peringatan dikarenakan penganiayaan itu sudah dianggap menentang Kekaisaran Roma. Execute them in the name of the Emperor. 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Mendengar kabar tentang orang-orang Yahudi yang akan dieksekusi dengan cara disalib, Esther segera memberitahukan kabar tersebut kepada Judah. Pasalnya, tindakan dendam yang dilakukan Judah kepada Mesala hanya merugikan orang-orang Yahudi. Maka dari itu, Esther meminta kepada Judah agar berhenti mencari gara-gara dengan Mesala, seperti dia yang tak punya dendam kepada Romawi walaupun ayahnya harus menjadi korban pembunuhan. Have you seen the 20 they've crucified? What 20? Know the world you live in, Judah. I watched my father be killed. I know what it's like to want to take... Atas hal itu, Ilderim mempunyai ide untuk membantu Judah membalaskan dendamnya dengan cara yang lebih fair, yaitu dengan cara melakukan balapan kereta kuda ala gladiator yang merupakan olahraga favorit bagi orang-orang Romawi. Dan dengan cara itu balas dendam Judah akan tersalurkan. Pasalnya di dalam arena tersebut tak ada hukuman apapun walaupun mereka terpaksa harus saling membunuh. I know what motivates. There is sport, not vengeance. Bukan tanpa alasan, Ilderim menyarankan rencana itu, karena ternyata Ilderim juga menyimpan dendam terhadap bangsa Romawi setelah dahulu anaknya dibunuh dengan cara yang keji saat dia dicap sebagai pemberontak di tanah airnya sendiri. Dan hanya pertarungan itulah cara satu-satunya agar mereka bisa melampiaskan dendamnya. Okay. Atas rencananya itu, pada malam harinya, dengan percaya diri Ilderim mendatangi tempat Gubernur Pontius. Tanpa ragu di sana dia menantang Mesala untuk balapan kereta kuda dengan taruhan yang sangat menggiurkan. Seraya membuat perjanjian dengan Gubernur Pontius, yaitu jika dirinya menang dalam perlombaan ini, maka dia harus mengampuni segala tuntutan serta hukuman pemenangnya. Dan Ilderim memberikan sebuah jaminan sebagai tanda kesepakatan dari kedua belah pihak. What's the name of the driver? You know his name. Dari sana Judah mulai berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mampu mengendarai kereta kudanya dengan cepat. Kala itu Ilderim menjadi mentor bagi Judah. Dia memberikan semua informasi yang akan terjadi di dalam arena. Tak lupa dia juga menurunkan ilmunya kepada Judah supaya dia mampu menghadapi situasi berbahaya yang kemungkinan akan terjadi dalam pertandingan itu. Let the other drivers fight for position. Oh, the circus is a blood sport, but it is sport. Sebelum berlangsungnya perlombaan itu, Judah sempat menemui Esther untuk meminta doa restunya dan berwasiat padanya. Apabila dia mati dalam perlombaan itu, maka dia meminta jasadnya untuk dikuburkan bersama keluarganya. Can't give up hope. You must believe there's a better way. It's the only way to end this. Atas hal itu, pada malam harinya, Esther memberanikan diri untuk menemui Mesala dengan tujuan untuk mengingatkan mereka bahwa Mesala adalah keluarga serta masih merupakan saudara dengan Judah Ben-Hur. Walaupun semua itu tak dihiraukan oleh Mesala yang sudah memutuskan untuk melupakan kenangannya dengan Judah. Yes, one of you will die. We have different gods. Di malam itu pula Judah dikejutkan dengan kedatangan mantan legion Romawi yang bernama Drusus. Di sana dia menyampaikan informasi penting kepada Judah, bahwasanya ibu serta adiknya ternyata masih hidup dan sekarang berada di suatu tempat di daerah Timnat Serah yang terletak di pegunungan Efraim. I beg you, if there's even a chance they're alive. He's a Roman. That's all the reason you need. Ternyata dia sengaja membawanya ke tempat itu agar Gubernur Pilatus tak mengeksekusi keluarga Judah. Terlebih saat Drusus mengetahui bahwa Mesala begitu mencintai Tirzah adiknya karena dia ingin membalas hutang budi kepada Mesala yang pernah menolongnya pada pertempuran melawan pemberontak. Prepare a horse for him. Mendengar informasi itu, Judah bersama Drusus langsung pergi ke tempat di mana ibu dan adiknya itu dipenjara. Hingga singkat cerita, keluarga mereka pun akhirnya dipertemukan kembali dan menjadi pertemuan yang sangat mengharukan. Judah? It's your son. Walaupun di sana Judah harus mendapati kenyataan pahit saat mengetahui ibu dan adiknya mengidap penyakit kusta, yang membuat Judah seketika itu merasakan dendam serta emosi yang sangat mendalam. You condemn them to a life worse than death. They'd be stoned in the street. I will be back for you. He'll pay for what he's done to us.
Di sana Judah harus bersaing dengan perwakilan peserta dari belahan dunia, dan setelah beberapa menit kemudian, pertandingan pun akhirnya dimulai dengan begitu sengit. Dengan menggunakan kereta kuda terhebatnya, Mesala langsung memimpin pertandingan tersebut. Namun dalam pertandingan itu, para peserta mempunyai tujuan masing-masing untuk mengalahkan saingannya bagaimanapun caranya. Pertarungan pun kian semakin menegangkan, hingga satu persatu mereka pun tumbang di arena tersebut. Di saat yang sama terlihat Judah sedang berada dalam posisi terpojok oleh salah satu peserta yang berasal dari Mesir. Namun berkat latihan serta ilmu yang diberikan oleh mentor Ilderim, akhirnya Judah berkali-kali mampu meloloskan diri dari situasi berbahaya itu. Pertandingan itu kian semakin sengit di saat kereta kuda Judah Ben-Hur menabrak salah satu peserta dari Persia yang seketika dia jatuh dari keretanya dan membuat peserta Persia itu tewas seketika. Di sela peristiwa mengerikan itu, tiba-tiba dua peserta dari wilayah lain saling bekerja sama untuk berusaha menumbangkan Judah. Walaupun sekali lagi, Judah bisa melewati kondisi itu dengan aman. Tak terasa waktu kian berlalu. Dalam kondisi yang melelahkan itu, satu persatu peserta dari wilayah-wilayah lain sudah berguguran hingga hanya menyisakan Mesala dengan Judah Ben-Hur. Di sana mereka terus bersaing satu sama lain untuk menunjukkan skill berkudanya, disertai dengan gemuruhnya sorak-sorai penonton dari arena megah tersebut. Tak lama kemudian, situasi tak terduga terjadi kepada Judah setelah kereta kudanya harus menginjak bongkahan-bongkahan kereta dari peserta yang lain, hingga Judah harus terlempar dari posisinya. Dan seketika itu, Mesala menunjukkan itikannya untuk membunuh Judah dari arah belakang. Namun semangat untuk membebaskan ibu dan adiknya, terlebih perasaan dendamnya pada Mesala, membuat Judah berusaha untuk bangkit dan berhasil menempati posisinya kembali. Beberapa saat setelah itu, di saat putaran terakhir, Mesala mengeluarkan senjata berupa cambuk yang membuat Judah terlilit di lehernya dan membuatnya berada di posisi yang tak menguntungkan. Saat itu Mesala benar-benar berniat untuk membunuh Judah. Namun rasa emosinya yang tak terkendali itu ternyata membuat dirinya harus terjatuh dari kereta kudanya. Dan atas kejadian itu, akhirnya Judah mampu memenangkan pertandingan hingga dia berhasil terbebas dari segala tuduhan, seraya dia disambut oleh orang-orang Yahudi layaknya seorang pahlawan. Congratulations, African. Setelah pertandingan itu selesai, keesokan harinya Judah kembali ke kediamannya untuk menemui istrinya. Walaupun kala itu Esther tak berada di rumah karena dia sedang menemui Mesayah dengan beberapa pengikutnya. Namun situasi mencekam kembali terjadi ketika Mesayah harus ditangkap oleh pasukan Romawi untuk diadili karena saat itu dia dianggap sebagai salah satu pemimpin dari kelompok Zealots.
Keesokan harinya pada pagi hari, iring-iringan pasukan Roma berjalan di sekitar kota Yerusalem dengan membawa Mesaya sebagai seorang tahanan. Saat itu semua orang Yerusalem menangis menjerit karena harus merelakan juru selamatnya untuk dieksekusi di tiang salib. Jeritan kesedihan itu membuat Judah yang sedang beristirahat di rumahnya seketika keluar untuk melihat keadaan. Dan alangkah terkejutnya saat Judah mengetahui bahwa yang menjadi tawanan itu merupakan Mesaya. Namun saat itu dia tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa memberikan minuman kepadanya seperti apa yang dahulu pernah Mesaya lakukan pada Judah Ben-Hur. Saat itu Judah menyaksikan upacara eksekusi Mesaya bersama semua kelompok kaum Zealot di tiang salib. Seketika cuaca berubah seakan ikut bersedih saat tiba-tiba hujan deras membasahi tempat itu. Keajaiban pun terjadi saat itu. Saat di tempat lain, ibu serta adiknya Judah seketika sembuh dari penyakit kustanya yang dideritanya selama bertahun-tahun, bersamaan dengan hujan deras yang mengiringi gugurnya Mesaya di tiang salib. You must have faith, Judah. Dari sana pula Judah memutuskan untuk pergi untuk menemui Mesala yang diketahui saat itu sedang sekarat akibat tindakannya sendiri. Yang pada akhirnya Judah Ben-Hur berniat untuk memaafkan semua dosanya serta menjadi tanda bahwa perselisihan di antara mereka telah selesai. When I was hurt, you carried me. Di akhir film ini terlihat keluarga Ben-Hur kembali berkumpul seperti dulu dengan menjalani perjalanan kehidupan baru yang penuh dengan kebahagiaan. Dan dengan ini pula film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.